ya udahlah langsung aja volatilitas yang tinggi, langsung belajarnya cepat gitu. Jadi kalau misalnya daripada saya lama-lama gitu kan, anggaplah uang cash gitu, mau beli $100.000 gitu kan, setiap hari $100.000 Pinjam Pak Gema dulu ya. Ada yang memang dia gak bisa trading di saham karena mungkin pergerakannya lambat. Strict aja, money managementnya nggak boleh terlalu berlebihan, meskipun memang untung banget tapi nggak bisa langsung ya udahlah full margin gitu. Halo semuanya, balik lagi di Potret Podcast Traders. Nah, kali ini kita udah kedatangan 2 orang analis kece Astronaci. Salah satunya adalah satu-satunya analis perempuan Astronaci, dan satu lagi analis laki-laki yang kebetulan baru bergabung di Astronaci gitu. So, kalian jangan sampai ketinggalan, siapin catatannya karena akan banyak banget informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. So, 3, 2, 1, ayo kita cuan. Nah, kalau ada suara-suara kayak gini, udah berarti udah ada bintang tamunya nih. Oh gitu. Halo Kak Ruth, apa kabar? Baik Kak Sinta. Halo Hansen. Halo Kak Sinta. Aku panggil apa nih? Panggil Ko, Hansen Bang. aja. Oh, Ko aja, nggak mau dipanggil Abang? Boleh juga. Oh boleh, Abang aja ya, Abang Hansen. Soalnya banyak di sini yang dipanggil Ko. Ko Gema. Nah, jadi hari ini kita ngobrolin soal gold lagi nih, karena kan Potret ini dipersembahkan oleh CAT Masterclass Program. Jadi CAT Masterclass Program ini adalah program pendidikan trading khusus yang mempelajari tentang gold market. Oke. Gitu. Nah, aku sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih dalam, aku pengen tanya dulu, kira-kira kalau menurut Abang Hansen dulu deh, kalau pemula itu cocok gak sih langsung terjun di gold? Apa harus misalnya yang santai-santai dulu gitu, misalnya di saham dulu, saham-saham blue chip gitu yang santai? Menurutku Abang Hansen gimana? Oke, kalau menurutku sebenarnya memang lebih disarankan untuk kita sebenarnya, kalau apalagi pertama kali trading gitu ya, memang sebenarnya lebih sarankan kita tuh masuk ke market-market yang volatilitasnya rendah gitu. Untuk supaya kita kenal dulu sebenarnya trading tuh seperti apa sih gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalkan kita udah belajar dan kita udah mengenali marketnya itu seperti apa, even pair gold yang memang volatilitasnya tinggi, itu tetap kita bisa dapat profit dari situ kalau misalkan kita udah paham volatilitasnya berapa, resikonya seberapa gitu. Kalau kita belajar dulu ya, Iya. Atau paling nggak pakai akun demo dulu kali ya, supaya nggak deg-degan banget. Betul. Biar kita tahu tuh, karena kan waktu itu dulu aku pernah trading gitu, kayak waktu itu di forex dan di gold gitu. Di forex waktu itu ada 3 pair, tiga-tiganya profit. Tapi begitu satu kali loss di gold itu habis semuanya. Oh, karena lossnya gede berarti. Iya, karena pipsnya beda itunya, volatilitasnya. Betul. Jadi di situ kalau misalnya kita masuk di demo dulu, kita bisa test drive gitu ya, kayak tahu oh ternyata dia memang pipsnya lebih besar. Kita bisa kecilin lotnya, mungkin gitu. Oh, oke, menarik. Kalau Kak Ruth gimana? Ya sama sih tadi kayak Hansen juga. Itu kembali lagi Kak Sinta ke resiko, ya profit resiko dari orangnya. Kalau misalnya memang ada orang yang ya dari awal dia bahkan trading gold gitu, ada yang dari awal ya ke saham dulu deh kayak gitu, lihat dulu marketnya dulu, belajar dulu di saham baru nanti ke gold. Karena satu, nggak semua orang siap, tapi ada aja nih orang-orang yang siap tadi. Nah ada juga orang-orang yang siap untuk kayak misalnya ya udahlah langsung aja volatilitas yang tinggi, langsung belajarnya cepat gitu. Jadi kalau misalnya daripada saya lama-lama gitu kan, jadi nggak langsung terbentuk nih mentalnya, itu juga ada gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang profit resikonya rendah atau moderat kayak gitu, lebih baik dia mulai dulu nih ke pasar-pasar atau market yang volatilitasnya rendah, misalnya di forex atau mungkin di pasar saham gitu. Nah, sebenarnya secara praktis tuh apa sih yang ngebedain gitu loh saat trading di misalnya saham gitu yang volatility-nya lebih rendah dengan di gold gitu? Apakah atau forex gitu misalnya? Apakah misalnya karena volatility-nya tinggi terus lebih deg-degan, atau karena misalnya dari forex ke gold juga pipsnya beda gitu, jadi kita lebih hati-hati gitu. Nah, maksudnya apa sih yang akan dirasakan trader gitu perbedaannya? Dari Ko Hansen dulu. Oke, kalau misalkan perbedaannya secara praktis mungkin itu ya, memang ketika dia lagi jam-jam volatile gitu, misalkan lagi US session atau lagi ada news, itu pasti kita yang punya posisi itu pasti deg-degan sih gitu. Dan mungkin yang paling bikin beda adalah si market US ini kan buka 24 jam ya selama weekdays itu. Nah itu kadang tuh bikin kita
ketika malam tuh jadi nggak bisa tidur, apalagi itu yang pemula-pemula gitu. Jadi insomnia. Iya, karena mikirin posisinya, apalagi kalau posisinya masih floating loss gitu. Tapi nggak apa-apa dong mikirin trading kan, tengah malam nggak mikirin dia yang sudah dengan orang lain ya Karut. Kalau menurut Karut gimana? Sepengalaman Karut mungkin dulu pernah gitu yang sampai deg-degan atau apa? Oke, yang deg-degan tuh memang kalau ada news sih Kak. Kalau ada news yang penting tuh biasanya harganya, aduh, bisa kocok atas, bisa kocok bawah juga gitu kan, hyper volatile. Lalu yang kedua kan kita di futures nih, di futures market khususnya kalau di Indonesia, kalau kita mau trading gold kan bentuknya OTC market semua nih, over the counter market. Nah, di situ kan ada yang namanya leverage, kayak misalnya dana, kalau simpelnya sih dana yang dipinjamkan oleh broker lah untuk kita bisa trading gitu. Karena kalau misalnya kita trading gold nih, kita beli per osnya itu kan mahal banget gitu. Misalnya ada $100,000 gitu, kan semua orang juga nggak terlalu punya. Nah, di situ kita minjem dana dari broker, leverage bisa 1:200, 1:500. Nah, dan itu yang kita pertanggungjawabkan kan. Nah, jadi itu ada kaitannya sama money management kita juga. Makanya tadi kata Hansen nih, kalau misalnya orang yang ngerti, misalnya kalau di market forex nggak terlalu volatile, jadi kita bisa adjust lot kita. Nah, kalau di gold tuh lebih harus kita adjust lagi karena yang tadi hyper volatile tadi. Nah, lalu yang kedua, selain masalah leverage yang kita ya deals with leverage karena kita misalnya minjem uang dari broker. Nah, ada yang kedua bahwa kan dia bisa nih ke atas, bisa ke bawah juga, dan semua trader juga bisa memperdagangkan atau mentradingkan baik itu buy atau sell. Nah, di situ nggak ada satu kepastian yang misalnya pasar saham deh. Wah, pasar saham kalau misalnya dia emitennya bagus, ya most likely atau probability-nya tinggi ketika dia nyentuh support ya dia naik gitu. Tapi kalau gold belum tentu gitu. Kadang bisa jadi dia nyentuh area-area kritikal nih kalau kita langsung bahasa teknisnya. Belum tentu dia nurut gitu. Bisa jadi satu kocokan dulu melewati area yang kita analisis, baru nanti dia sesuai dengan analisis kita. Nah, yang kayak gitu kan berarti tergantung karakteristik marketnya lagi. Itu udah beda banget sih kalau misalnya kita di gold. Cuman kalau kita udah tahu nih key-nya, kunci-kuncinya apa aja, jurus-jurusnya apa aja, nah itu yang buat kita bisa ya cuan banyak juga. Karena tadi kita bisa memanfaatkan volatilitasnya yang tinggi tadi gitu. Nah, tadi ngomongin soal leverage kayaknya menarik nih. Kan kita pinjam duit nih dari broker. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai leverage, berarti kita anti margin call dong. Ya nggak sih? Cuma mesti berapa uang yang dikeluarkan? Berapa tuh Karut? Oke, kalau misalnya kita nih beli per osnya, misalnya gold ya, itu $100,000. Contohnya $100,000. Tapi kan Kasinta nih sekarang punya nggak uang cash, anggaplah uang cash gitu, mau beli $100,000 gitu kan, setiap hari $100,000 pinjam Pak Gema dulu ya. Mungkin kayak gitu. Nah, kan nggak bisa nih. Oleh karena itu kita butuh daya ungkit, daya ungkit yang namanya leverage tadi. Jadi si broker yang udah menawarkan nih dari awal gitu. Kalau misalnya mungkin nggak sih, ya mungkin aja. Kalau mau langsung beli di spot marketnya ya oke-oke aja gitu. Tapi banyak orang yang nggak bisa trading gitu, dan dimungkinkan oleh broker dengan adanya si leverage ini. Gitu, maka that's why para trader harus wise juga menggunakan leverage ini. Bukan cuman deals with tekniknya benar, tapi money managementnya pun harus benar. Apalagi spesifik ke gold market gitu. Juga harus benar psikologinya ya, karena kita harus ngontrol greednya ya. Kita nggak boleh greedy banget gitu loh, mentang-mentang leverage-nya bisa tinggi, terus tiba-tiba ya udah gedein aja. Gitu. Iya, karena kalau misalnya sekali untung tinggi tuh pasti ketagihan ya. Ketagihan, kayak candu gitu loh, jadi candu. Untuk trading adalah candu guys. Padahal kita trading lagi, easy money nih, easy money gitu kan. Tapi ya nggak harus kayak gitu juga, karena itu yang bisa buat trader malah lebih jatuh lagi sih seringnya. Terjebak ya. Dengan psikologinya sendiri gitu. Berarti nih kalau kita ngomong-ngomong soal psikologi, kalau misalnya si trader itu kan tadi udah dibilang sama Bang Hansen sama Karut juga bahwa menyiapkan diri gitu. Kalau kita udah siap, udah belajar, boleh aja langsung masuk di gold gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita udah belajar gitu, udah kira-kira udah siap banget masuk di gold, terus juga udah secara psikologi itu matang gitu, maksudnya bisa mengendalikan diri, boleh nggak kita skip aja deh saham, nggak suka gitu, langsung masuk gold? Gimana? Pilihan yang bijak nggak sih kalau kayak gitu? Oke, kalau menurutku sebenarnya boleh-boleh aja, karena memang ada beberapa orang yang memang cocoknya misalkan di gold gitu. Ada yang memang dia nggak bisa trading di saham karena mungkin pergerakannya lambat, terus
dia itu cuma bukanya jam 9 sampai jam 3 kan sekarang. Iya. Dan ternyata misalkan dia itu bisa tradingnya itu malam gitu loh. Kan dia jadi nggak bisa trading di saham kan. Mungkin gitu sih kalau misalkan memang dia memang udah mengerti gold itu seperti apa. Mungkin dia belum tentu profit trading di saham. Kalau misalkan memang ternyata ya memang dia ngerti gitu karakter marketnya gold seperti apa, ya dia bisa tradingnya kayak gitu. Ada punya style sendiri gitu. Jadi memang jodoh-jodohan ya pair atau market itu ya? Ya, jodoh-jodohan. Buat pemula juga bisa dong. Maksudnya kalau memang udah siap, apalagi udah belajar di masterclass program, udah siap, terus langsung tancap aja udah langsung di gold gitu. Oke dong berarti? Oke sih, masih oke aja. Masih oke, selama persiapannya cukup ya? Iya. Ya. Termasuk juga mungkin di akun demo dulu kali ya? Boleh. Kalau mau akun demo, tapi jangan kelamaan sih di akun demo karena di akun demo itu kadang kita ya teknik kita aja yang mau buktiin bener nggak ya. Tapi kan kita belum adjust sama yang namanya money management kita, sama yang namanya psikologi kita juga. Karena kalau di demo kalah ya udahlah nothing tulus gitu. Iya, tidak ada pressure ya. Iya, sama kayak misalnya kita mau jalanin bisnis deh Kak Sinta atau misalnya kita mau dagang. Kalau kita cuma baca buku terus kayak simulasi bisnis tuh gimana kan dikit Zania dong. Iya, maksudnya nggak ada yang income yang real juga, nggak ada maksudnya ya walaupun ada loss pun nggak ada loss yang real juga gitu. Jadi nggak akan kerasa juga. Jadi kalau misalnya untuk backtest atau misalnya untuk validasi aja analisisnya ya itu oke lah pakai akun demo. Tapi lebih dari itu menurut saya jangan sih. Sama aja kalau di saham juga kalau pakai akun demo terus juga ya sama aja, nggak bagus juga gitu. Praktis tradingnya itu secara pragmatis itu sebenarnya apa bedanya antara misalnya di saham sama di gold? Apakah kita time frame-nya kita kecilin ataukah teknik entry-nya itu beda atau gimana sih Bang Hansen? Oke, mungkin yang paling beda sih ini ya, maksudnya memang dia lebih volatile dan dia tadi saya juga udah bilang kan dia 24 jam sama weekday. Dan dia juga bisa dua arah gitu. Jadi nggak cuma buy doang kita bisa untung, tapi dari kita short selling juga kita bisa dapat profit gitu. Mungkin gitu sih Kak. Ya maksudnya tapi apa gitu yang secara pragmatis yang membedakan gitu? Apakah time frame-nya harus dikecilin atau teknik entry-nya atau teknik take profit-nya dibedain atau gimana? Pada dasarnya sebenarnya kalau kita bicara mengenai metode analisa sebenarnya sih sama aja. Cuman yang beda itu kan karakteristiknya dan resikonya yang juga berbeda. Kalau misalkan kita di saham kita pakai time frame daily kan mungkin kita loss 10% misalkan. Loss 10% ya udah itu kan masih 10% dari modal kita. Tapi kalau misalkan di gold turun 10% itu misalkan dari 2000 loss 10% itu kan udah 2000 pips kan. Udah 2000 pips. Itu pasti modal kita udah habis tuh di situ gitu. Makanya kita harus kecilin tuh time frame kita supaya kita bisa cari titik entry yang lebih bagus, stop loss-nya juga yang lebih pendek gitu. Dan pastinya risk to reward-nya lebih oke ya. Iya. Ada yang mau ditambahin Karut? Ya selain masalah time frame karena memang volatilitasnya besar, jadi kita mau ngambil yang bagusnya, kita mau bidik yang benar-benar oke nih yang risk to reward-nya oke. Nah yang keduanya money management-nya pasti beda sih Kak. Kalau misalnya di saham yang tadi saya kayaknya nggak apa-apa nih untuk kasih uang saya banyak di saham, porsi uang saya itu banyak, porsi portofolio saya itu banyak. Tapi kalau di futures market ya saya harus deal lagi bahwa ini uang yang siap hilang tadi, gitu. Uang yang siap hilang. Uang sampah. That's why dari jumlah total uang sampahnya tadi kita bagi-bagi nih. Keberapa kali kita mau entry, keberapa kali stop loss kita, gitu kan. Berapa pips sih stop loss kita. Nah dari situ kita bisa ngukur targetnya. Karena kalau kita nggak ngukur, nggak planning dari awal, apalagi di gold, wah bahaya banget. Gitu. Jadi kalau kita nggak planningnya benar gitu kan, ya nggak usah siap perang dulu deh. Sebelum perang ya kalau bisa siapin dulu planningnya. Gitu. Berarti kalau di gold trading plannya memang lebih strict daripada misalnya di saham gitu. Ya, menurut saya sih lebih strict ya. Mungkin karena pengalaman juga lebih banyak kan di saham dari dulu kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang udah fokus dari awal pun di gold, pasti dia juga strict aja. Money manajemennya nggak boleh terlalu berlebihan. Meskipun memang untung banget tapi nggak bisa langsung ya udahlah full margin gitu, itu nggak bisa. Atau ya udahlah pakai semua modalnya gitu, all in, nah itu kan nggak bisa juga karena yang tadi gold tuh kadang nggak nurut juga Kak Sinta. Nah gitu? Kapan nggak nurutnya nanti aja dibahas di masterclass. Oh ya mantap Kak Ruth. Kalau Bang Hansen punya pengalaman tidak mengenakan nggak waktu trading di gold? Pengalaman yang mengenakan tuh
ya gini ya, di gold itu bisa dibilang ada saat tertentu dia tuh memang kurang nurut gitu sama technical analysis yang kita pelajarin gitu. Dan itu cuma bisa kita dapetin dari adanya pengalaman. Dari pengalaman. Jadi kita tahu kok dia begini kok tapi hasilnya beda ya. Enggak sesuai yang kayak biasanya. Nah, dari situ kan kita lama-lama kan kita tahu kan dari pengalaman. Ini polanya mirip nih kayak kemarin. Jadi kalau kita percaya history repeat itself, sebenarnya dari situ kita bisa pelajarin. Makanya tadi saya bilang orang yang bisa di gold belum tentu bisa di pasar saham karena ada karakteristik dan style yang berbeda gitu Kak, yang harus di adjust gitu. Dan itu biasanya akan jadi kebiasaan yang melekat di tradernya itu. Mungkin biasanya market cepet tiba-tiba di saham lambat terus nggak sabaran kali ya. Iya. Kalau Karut ada pengalaman mengenakan nggak? Sama sih kayak Hansen tadi, misalnya kita gunain analisis teknikal, terus kita juga lihat nih, wah kayaknya newsnya juga aman-aman aja, adem-adem aja. Tapi ternyata marketnya berubah gitu, maksudnya ada satu ya fenomena di mana dia nggak nurut gitu, atau mungkin ada anomali, namanya anomali market. Nah ketika kita tahu nih ciri-ciri anomali sebelumnya seperti apa, nah itu juga bisa nge-prevent kita untuk ya pasang posisi yang misalnya seperti biasanya kita bisa lebih perkecil lagi. Atau kita kalau misalnya udah tahu nih experience kita tadi, kasih tahu bahwa kalau ada pola-pola seperti ini, stop trading dulu, lihat selanjutnya pola apa. Nah di situ dia baru kasih tahu dia bakal naik atau bakal turun gitu. Ya memang kan di gold juga memang ada beberapa pola yang katanya memang itu powerful banget kan di gold gitu. Oke. Thank you teman-teman. Udah pada dicatat kan semua tadi informasinya dari Kak Ruth dan Bang Hansen. Bang Hansen baru berapa lama di Astronaci? Ini sebulanan. Minggu ketiga. Oh minggu ketiga, baru 3 minggu guys. Jadi Bang Hansen kayaknya masih akan ada di potret lagi kali ya Kak Ruth ya? Iya dong. Nah, kali ini masih ditemenin sama Kak Ruth. So teman-teman yang masih mau lihat Bang Hansen, jangan kemana-mana. Jangan, maksudnya ya boleh sih kemana-mana, tapi nanti tetap tonton potret. Kita akan tayang tiap hari Kamis. Siapa tahu nanti Bang Hansen mau mampir lagi di potret ya. Ya. Dan kalau misalnya mau belajar soal gold, langsung aja hubungi CAT Institute di 0821 6-nya 5 kali 500. Kita bulan depan ada CAT Masterclass program, itu adalah program pendidikan untuk trader khusus di market gold. So teman-teman, thank you semuanya. Sampai ketemu di potret episode yang akan datang. Dadah. Thank you Kak Cinta.